Dengan panjang mencapai 104.000 kilometer, garis pantai Indonesia adalah nomor 2 terpanjang di dunia. Potensi ekonomi kelautan di tanah air ditaksir mencapai 3.000 triliun rupiah per tahun. 1,5 kali besaran APBN tahun 2015. Nelayan adalah aktor penting untuk mengembalikan kejayaan kita di laut. Namun, profesi ini sekarang kurang diminati. Badan Pusat Statistik mencatat, dalam 10 tahun terakhir, jumlah rumah tangga nelayan turun tajam. Dari 1,6 juta pada 2003, menjadi kurang dari 900.000 rumah tangga nelayan pada tahun 2013. Penghasilan nelayan dari melaut juga tak seberapa. Menurut survei pendapatan rumah tangga usaha pertanian tahun 2013, rata-rata penghasilan nelayan sebesar 2,3 juta rupiah, atau 28 juta rupiah per tahun. Menteri Susi Pujiastuti sebagai Nakhoda Kementerian Kelautan dan Perikanan berhadapan dengan fakta tadi untuk mengembalikan kejayaan kita di laut. Dalam kuartal pertama tahun 2015, kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto atau PDB tembus 67,08 triliun rupiah. Lebih tinggi 11 triliun rupiah ketimbang kuartal yang sama tahun lalu. Saat ekonomi kita menunjukkan tanda melambat, hanya tumbuh 4,71%, perikanan tumbuh 8,64%. Hasil yang cukup untuk menggerakkan bangsa ini lebih serius mengelola potensi laut Nusantara. Tadi Ibu bilang keluarga nelayan kita turun jumlahnya, dan itu menjadi 800.000 keluarga nelayan. Ya, 800 mestinya kan laut kita ini sebegitu besar dan mestinya banyak orang di situ. Jadi memang begitu, kemarin saya kan nggak pernah lihat data-data seperti itu, Pak. Jadi begitu lihat angka ada penurunan, saya kaget kenapa. Nah, saya jadi berpikir perusahaan perikanan juga kan berkurang, Pak, 115 bangkrut perusahaan terakhir. Nah, ternyata perikanan ini, nah memang waktu saya membuat permen-permen yang tentang sustainability, keberlanjutan atau pelestarian, itu juga saya memikirkan bahwa saya melihat beberapa profesi itu punah, contohnya tukang pintur tadi. Jadi saya berpikir dengan illegal fishing ini kita tertibkan, landing ikan sekarang lebih banyak, walaupun belum menurunkan harga ikan laut secara signifikan, tapi saya melihat di pasar dari data, dari juga orang kirim, itu bahwa sekarang variasi ikan di pasar, di toko, di warung itu variasinya lebih banyak, lebih banyak, mungkin produksinya kan cuma masih belum cukup murah. Karena ekspor masih tinggi. Nah, ekspor tinggi karena harga dolar juga tinggi. Jadi konsumen lokal belum menikmatin banyaknya ikan dengan penurunan harga. Mudah-mudahan, tapi kalau BPS bicara sudah ada penurunan, Pak, dibanding sebelumnya. Kalau angka BPS sebelumnya tuh harga mahal dan barang tidak ada. Barang langka. Ya. Karena kemudian banyak yang dibawa keluar kan? Ya, sekarang barang sudah ada, penurunan sudah ada, tapi belum cukup signifikan. Memang itu ya seperti ya kalau dolar bagus ya memang lebih baik ekspor. Dan sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa dari sektor-sektor pada saat pelemahan ekonomi, laut itu bisa menjadi penopang kita perikanan. Ya terbukti dengan angka yang naik tadi. Dari BPS naik, semua pendapatan dari tempat yang lain menurun. Ya, dulu pelambatan ini malah naik. 2014 itu hanya 6 berapa. Ya, jadi kan sangat signifikan, hampir 40%. Saya tidak mau bahwa itu karena kerjaan kita baik atau apa. Tapi yang pasti kita menjaga kedaulatan laut kita. Illegal fishing tidak boleh ada lagi, terutama yang dilakukan oleh asing. Itu sudah done. Yang kedua, sustainability. Itu untuk mengamankan misi Pak Jokowi, menjadikan laut masa depan bangsa. Menjadikan laut masa depan bangsa. Ada terminologi soal kedaulatan pangan. Ya. Kan begitu. Tapi juga ada kedaulatan energi. Tapi juga apakah ada kedaulatan misalnya soal pangan ini dari perikanan kita, dari garam dan seterusnya. Ya, itu tadi saya anggap Pak Jokowi ini membuat pemerintahan ini membuat garis line yang jelas bahwa kita ingin punya ketahanan di beberapa bidang yang memang sangat basic. Betul. Contohnya beras. Ikan juga harus, mestinya ikan ini sudah dimasukkan ke dalam kelompok ketahanan pangan. Karena kalau kita makan karbohidrat saja tanpa protein, mau jadi apa kualitas generasi kita yang akan datang? Berarti
kita pastikan protein kita cukup. Nah, kalau ikan banyak, variasinya banyak, masyarakat makan ikan bukan cuma lele dan mujair. Ada variasi yang lain akan meningkatkan minat makan ikan. Meningkatkan minat makan ikan bisa mudah-mudahan mengurangi daging import kan Pak. Berarti mengamankan devisa juga. Betul. Kan? Anda lihat gagasan itu untuk diimplementasikan di bidang kelautan ini? Oh pasti bisa Pak. Kita ini dengan wilayah laut kita nomor 2 terpanjang di dunia. Betul. Itu sudah pasti kita bisa ruling, bisa menjadi center of gravity daripada harga dan supply. Kita bisa menentukan itu. Dan ini sudah kita buktikan dengan menurunnya industri di Sokla, di Filipina itu. Nah, kita ingin mereka pengusaha ini datang ke sini, bikin pabrik di sini, mempekerjakan orang Indonesia. Nelayan kita yang tangkap begitu Pak. Sekarang kalau garam, karena garam kita juga masih impor, kebetulan ini kan mestinya dari laut. Untuk garam, garam ini saya ingin memberdayakan petani garam karena kebetulan petani garam itu di portofolionya ada di kita. Portofolio ada di kita, ingin saya supaya petani ini sama seperti nelayan, minatnya tinggi, mau berproduksi banyak, juga produksinya bagus, kita belikan teknologi. Dan PT Garam juga baru dapat suntikan 300 miliar. Kita ada 500 miliar untuk pemberdayaan, pembelian teknologi untuk membuat garam petani ini kualitasnya seperti yang kita impor. Kebutuhan garam Indonesia 4,2 juta. Nah, kita sudah bisa produksi 2,7. Ini termasuk garam untuk industri bukan? Ya, semuanya. Saya setuju saja bahwa sekarang kita belum mampu mencukupi garam dengan kualitas terbaik seperti yang dibutuhkan oleh industri. Tapi bukan berarti kita tidak boleh start atau memulai program-program yang menuju ke swasembada tadi. Mosok lautnya nomor 2 terpanjang di dunia, garam impor. Jadi saya menyarankan itu pengusaha-pengusaha yang perlu garam impor itu konsolidasi bersama PT Garam dan asosiasi petani untuk supaya mereka ini yang melakukan impor. Jadi bisa kita kontrol Pak. Sampai kapan? Saya maunya tahun ini kita sudah memulai step yang jelas untuk mulai menyatukan impor itu satu pintu. Supaya bisa kontrol. Kalau tidak bisa dikontrol, kita tidak bisa memulai swasembada. Makanya saya sarankan importnya satu pintu. Dan kita ini memang seolah-olah pemerintahan Jokowi ini sangat domestic orientation. Saya pikir seolah-olah tidak investor friendly. Bukan begitu. Dan saya pikir ini benar. Kalau kita tidak mempunyai satu program di mana kita punya resilience, ketahanan. Mau jadi apa? Kebanggaan kita di mana sebagai bangsa Indonesia yang cuma jadi konsumen yang besar kan Pak? Ya at least perikanan, beras. Saya tidak tahu apakah kehutanan masih mungkin menjadi kontrol ya. Kita udah kehilangan oil. Oil dulu kita nih menjadi sekjen OPEC. Batu bara juga berkurang. Ya. Sekarang kita net importer dari oil. Masuk laut kita mau begitu lagi kan? Oke, Bu Susi kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa kami akan segera kembali. Di lautan kita ini sebetulnya sudah hebat. Saya nggak tahu di mana miss-nya, but in one of the day Indonesia ini orang kepulauan ini menjadi lupa.